Bapak Ibu terima kasih sehat senama panitia, sungguh senang sekali kami mengadakan seminar bersama Romojo dalam hari ini. Bapak Ibu bisa hadir meluangkan waktu bersama kami tentunya. Saya ingin bicara sedikit, memberitahu sedikit. Nanti pada saat kita ada pengajaran, tolong handphonenya dimatiin, di-off-in. Terus kita tahan sedikit untuk tidak makan. Bapak Ibu yang baru tahu dan kenal Yohanes Bosco, gereja Yohanes Bosco maksud saya, toiletnya ada di sebelah kanan. Ya, jadi itu saja, nanti acara akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Sumitro. Terima kasih, mari Bapak Ibu kita berdiri sebentar, kita goyang-goyang dengan persekutuan doa Don Bosco. Silakan. Cek. Shalom. Untuk Tuhan kita lebih semangat lagi, shalom. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita berkumpul di tempat ini. Kita bersama-sama mendengarkan pewartaan Romojo. Semua karena kebaikan, cinta, anugerah dari Tuhan. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. 1 Yohanes 4 ayat 11 mengatakan, Tuhan sangat mencintai kita, maka mari kita memberikan cinta kita untuk Tuhan dan untuk sesama. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat. Jangan malu-malu kita menari, bergoyang untuk Tuhan seperti Daud menari. Ayo dong ibu-ibu semuanya pada menari dong. Cinta Tuhan ada di mana-mana. Di hati ini ada cinta, di mata ini ada cinta, di mulut ini ada cinta, di tangan ini ada cinta. Lirik ke kiri beri cinta, lirik ke kanan beri cinta, di mana-mana ada cinta, beri cintanya. Memutar-mutar. Ku putar-putar beri cinta, cinta Yesus yang ku berikan. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Putar-putar. Ku putar-putar bagi cinta, cinta Yesus yang ku berikan. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Ikutin gerakan saya ya. Di hati ini ada cinta, goyang dong sedikit. Ada cinta. Ayo dong goyang ya. Di mata ada cinta. Di mulut ada cinta. Kalau cintanya sarangyo. Kita mulai lagi ya. Ayo Fit. Tarik Mang. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak. Seperti Daud kita menari untuk Tuhan Yesus. Di hati ini ada cinta, di mata ini ada cinta, di mulut ini ada cinta, di tangannya ada cinta. Lirik ke kiri beri cinta, lirik ke kanan beri cinta, di mana ada cinta, beri cintanya. Ku putar-putar bagi cinta, cinta Yesus yang ku bagikan. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Ku putar-putar bagi cinta, cinta Yesus yang ku berikan. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa.
Tuhan. Udah ada cinta? Amin, ada cinta, bener ya? Nah, kalau gitu kita mau katakan, Yesus cinta saya. Coba. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semua. Yesus cinta semua. Nah, semuanya udah setuju. Yesus cinta kita semua ya. Kalau cinta kita semua, rahmatnya selalu baru bagi kita setiap hari. Amin. Rahmatnya selalu baru, oleh karena itu saya mengundang Bapak Ibu untuk dengan segenap hati kita memuji Tuhan. Kita mau katakan haleluya bagi Dia, rahmatnya selalu baru setiap hari. Kita mau ulangi dengan katakan, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semua. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semua. Coba saya mau ajak umat-umat mungkin dari Ciopi. Boleh Ci? Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semua. Yesus cinta Saya, Yesus cinta kau, Yesus cinta semua. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semua. Sekarang yang Romo. Cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semua. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semua. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semua. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semua. Oh, suara Romonya, suara emas semua. Sekali lagi kita mengatakan, Yesus cinta semua, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semua. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, Mensyukuri rahmat yang kau beri. hatiku melompat bagimu, Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. siapkan tangannya, mari angkat. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semua. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semua. sekali katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, Mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. dengan penuh hati katakan, Bersyukur
boleh berkumpul pada malam hari ini, boleh mendengarkan firman-Nya untuk kita lebih lagi mengenal kasih-Nya itu seperti apa. Saya Amin. persilahkan kepada moderator untuk memulai. Ya, shalom Bapak Ibu terkasih, silahkan duduk dulu yang tenang. Saya Sumitro akan mendampingi nanti seluruhan acara dari awal sampai dengan selesainya. Sebelum kita masuk, saya ulang lagi tata tertibnya. Jadi mohon nanti tidak makan selama Romojo berbicara ya, nggak sopan ya. Jadi nggak makan, nggak minum, toilet tetap ada, nggak dilarang. Terus nanti mohon Bapak Ibu untuk yang mau mengajukan pertanyaan, siap-siap WhatsApp ke nomor ini. Ya, pertanyaan nanti akan ada hadiahnya. Nah, pertanyaan jangan ngelantur kemana-mana seputar masalah atau apa yang diwartakan atau diajarkan oleh Romojo. Ya, jangan nanti pertanyaannya Romojo umurnya berapa, repot gitu ya. Oke, kita langsung aja mau masuk mulai, kita bangkit berdiri ya, kita mulai semuanya dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Segala puji syukur kepadamu Bapa, kami bersyukur malam hari ini kami keluarga besar, paroki Don Bosco boleh berkumpul di sini malam hari ini dalam rangkaian acara memperingati ulang tahun paroki kami yang ke-20. Kami berterima kasih Tuhan untuk berkat yang berlimpah buat kami semua. Terima kasih untuk gembala-gembala kami, untuk semua saudara kami yang ada dan selalu mendampingi bersama-sama kami. Malam hari ini Bapak, kami sangat bersyukur untuk kehadiran dari anak-Mu. Kami mau mendapatkan siraman rohani, kami mau bertumbuh dalam iman. Kiranya ya Bapak sertai Pastor Joseph Susanto untuk menjadi saluran-Mu, mengatakan firman-Mu, mendewasakan iman kami. Dampingi acara kami ini Tuhan dari mulai awal sampai dengan akhir nanti sehingga semua acara boleh berjalan dengan lancar. Dan kami percaya Tuhan, kami yang keluar dari sini malam hari ini menjadi kami yang baru. Kami yang boleh bertumbuh untuk kesejahteraan sesama kami. Sekali lagi ya Allah Roh Kudus, dampingi kami dan sertai kami dalam acara malam hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu terkasih, sebelum mulai kita mau kenalan dulu nih Romo Joseph siapa nih. Ya, kalau dari lihat segini banyak yang datang, pasti semua udah tahu, udah kenal. Ya, mungkin tapi nggak tahu beliau itu latar belakangnya apa ya. Silakan ditampilkan. Beliau masih muda. Ditampilkan fotonya dulu sebelum nanti fisiknya kelihatan muncul sendiri. Ya, beliau lahir 23 Maret 1977. Beliau menjadi imam tanggal 15 Agustus 2006. Di Paroki Santo Bartolomeus, Taman Galaksi. Ini daerah Bekasi ya, Pastor ya. Taman Galaksi ya, daerah Bekasi. Inspirasi hidupnya, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Diambil dari Mazmur 138:3. Lanjut. Ya, 2006 sampai 2007. Adalah pastor rekan di Paroki Santo Yosef Matraman. Lalu beliau sekolah di sini di Jatinegara ya, gembala baik. Terus 2007 sampai dengan 2008 adalah persiapan studi. 2009 sampai 2012 studi lisensiat kitab suci di Roma. 2012 pastor rekan paroki Keluarga Kudus Pasar Minggu. 2012 sampai 2014 dosen kitab suci di STF di Yarkara dan KPKS. 2014 sampai 2017 studi doktoral kitab suci di Manila, Filipina.
2017, staf Seminari Tinggi Yohanes Paulus II, dosen kitab suci di STF di Yarkara dan KPKS. Garis besarnya, beliau juga saat ini adalah kepala sekolah di sekolah KPKS ya. Beliau sangat terkenal. Kenapa terkenal? Bukan karena kecilnya, bukan karena gantengnya, atau bukan karena suara merdunya. Ya, beliau tuh menguasai banyak sekali dari background di sini. Kalau Bapak Ibu suka lihat di YouTube, beliau mempunyai hampir 300.000 subscriber. Ya. Dan beliau telah memposting 820 video. Dan kalau Bapak Ibu rajin mengikuti atau mendengarkan, beliau itu murah hati banget. Dengan uang yang terkumpul dari hasil YouTube ya, saya nggak tahu mungkin berapa miliar, saya nggak tahu. Atau mungkin berapa puluh juta, nanti beliau buka aja. Tapi pertanyaannya tolong jangan seputar itu, karena kita nggak berbicara soal duit ya. Oke, beliau memberi, kalau mendengarkan YouTube-nya, beliau memberikan uangnya beliau juga untuk supir taksi yang beliau baru kenal. Kalau mendengarkan kisahnya, beliau memberi makan ibu-ibu tuh, atau bapak-bapak yang di Kemayoran, yang di pinggir jalan pada duduk pakai nasi kotak. Jadi kalau malam hari ini juga beliau mau memberikan hadiah buat Bapak Ibu, bersyukur. Saya juga nggak tahu hadiahnya apa, udah disiapin. Mungkin gaji YouTube-nya selama berapa bulan dikasih buat kita, puji Tuhan juga ya. Oke, nggak berlama-lama lagi, saya undang Pastor Joseph, silakan untuk maju ke depan. Waktu dan tempat dipersilahkan saya. Selamat malam pastor paroki yang saya kasihi, sahabat-sahabat Romo, suster, ibu bapak, saudara-saudara. Saya tuh orangnya gampang dipancing. Tadi ya udah 5 beasiswa untuk ikut extension course di STF Yarkara. Untuk 5 orang. Ya. Untuk 5 orang itu kursus setiap hari Kamis jam 6 sore sampai jam 8. Temanya semester ini itu teologi publik. Bagus, luar biasa, yang ngajar 3 uskup dengan romo-romo dengan gelarnya profesor, dokter dan lain sebagainya. Nanti saya kasih flyernya. Baik, shalom semuanya. Saya harap Anda semua dalam keadaan baik. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat. Pelan-pelan kita mulai pulih kembali setelah babak belur kita di masa pandemi. Saya senang sekali dengan temanya, menjadi ragi dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Pasti tema ini diturunkan dari tema besar arah dasar Keuskupan Agung Jakarta. Dengan jargonnya kesejahteraan bersama. Saudara-saudara, siapa di sini yang bangga sebagai orang Katolik? Kedipkan mata sebelah kanan Anda pada saya. Bangga jadi, kan kalau tunjuk tangan kan enggak tunjuk tangan ntar malu, ada pastor parokinya, 3, 4 bahkan. Bangga enggak jadi orang Katolik? Coba kedipkan mata sebelah kanan Anda pada saya hitung betul-betul. 4, 36, 52, 203. Suster bangga, luar biasa. Saudara-saudara, saya suka heran kalau ada orang Katolik sendiri merasa bosen di gereja Katolik. Ngantuk, bosenin, kegiatannya itu-itu aja, lagunya mendayu-dayu. Apakah Anda sadar saudara-saudara, betul-betul gereja Katolik ini nih sampai tahun 2023 boleh berbangga kita sebagai gereja yang betul-betul dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Betul-betul dalam arti yang sesungguh-sungguhnya. Bukan cuma dituntun Roh Kudus dalam nyanyi-nyanyi PDKK yang goyang-goyang begitu. Udah tahu Romo Yosef bautnya kenceng, gak bisa goyang gitu ya. Tapi betul-betul tuntunan Roh Kudusnya itu menjadi luar biasa. Saya masih ingat begitu saya pulang dari Filipina tahun 2017, langsung diminta oleh Bapak Uskup jadi penanggung jawab TEPAS, Temu Pastores. Waktu itu di Puncak, itu sila yang keempat. Waktu itu dari tahun 2015 sampai tahun 2020
Gereja Katolik Kuskupan Agung Jakarta menggaung-gaungkan arah dasarnya apa? Ardasnya. Amalkan Pancasila. Jujurli Ibu Bapak. Pada saat itu digaungkan, Bapak Uskup diledekin sama kuskupan sebelah. Diledek juga sama saudara-saudara sebelah. Gila, gereja Katolik kehabisan ide. Hari gini ngomongin Pancasila katanya waktu itu. Emangnya nggak ada sesuatu yang tema yang jauh lebih menarik lagi? Kenapa Pancasila? Itu tema usang katanya. Padahal waktu itu umat Katolik, ingat nggak, dari tahun 2016, dari sila pertama, penghayatan sila pertama, kedua, tiga, empat, sampai kelima. Ternyata amalkan Pancasila adalah sebuah kebijaksanaan yang keluar dari mulut seorang Bapak Uskup Ignatius Suharyo. Pada waktu itu saya ingat sekali, kita pastor-pastor dikumpulin, aktivis-aktivis umat dikumpulin, apa ya, gereja Katolik di tahun 2015 sampai 2020 tuh mau apa. Tiba-tiba keluar amalkan Pancasila. Itu yang diketawain. Dan ternyata kita tahu waktu itu pilkada, betul, pilpres, di mana betul-betul Pancasila sebagai dasar negara digoyang-goyang luar biasa, nggak karu-karuan. Sampai seorang Presiden Jokowi kagum luar biasa. Kok bisa gereja Katolik punya pemikiran mengamalkan Pancasila dalam kehidupannya sebagai orang beriman? Pak Jokowi bilang, ya kami aja yang punya negara, yang ngatur negara, nggak sampai punya pemikiran seperti itu. Baru di tahun 2019 setelah babak belur pilkada, baru ada dicanangkan kembali Pancasila di kampus-kampus di berbagai macam bidang kehidupan. Waktu itu ingat gak Ibu Bapak Saudara-saudara, pengamalan sila kelima, kesejahteraan sosial. Gereja Katolik mencoba untuk menggaungkan kesejahteraan sosial. Dan saya yakin itu semua sudah diatur sama yang di atas. Begitu memasuki tahun 2020, 2021, 2022, bagaimana seluruh dunia babak belur karena si COVID-19. Yang namanya ekonomi, sosial, politik termasuk hidup menggereja babak belur. Dan yang paling kerasa adalah kehidupan kesejahteraan bersama. Di mana banyak orang harus kehilangan pekerjaan. Banyak orang betul-betul nggak tahu lagi. Bapaknya sebagai kepala keluarga harus meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, orang tuanya meninggal dunia. Betul-betul kesejahteraan yang diimpi-impikan hancur babak belur. Saya melihat kayak begitu. Untung gereja Katolik Kuskupan Agung Jakarta sudah mempersiapkan umatnya secara luar biasa. Ketika di luar sana digoreng-goreng isu-isu tentang Pancasila, tentang segala macam, kita umat Katolik mah santai saja, betul? Ya kalau kita berbeda dalam pemilihan ketua daerah misalnya, ketua memilih presiden, pilihan kita berbeda, ya bukan berarti kita menjadi musuh. Itu orang Katolik di KAJ sudah tahu, bukan menjadi sesuatu yang menggemparkan kita. Sementara yang sebelah-sebelah coba cek. Berantem sana, berantem sini, karena memang gak pernah disiapin. Di situ saya sadar, oh iya betapa luar biasanya gerak Roh Kudus. Saya merinding saya ngomongnya ini. Luar biasa. Dan begitu sila kelima waktu itu selesai, saya ingat itu tahun 2019 Bapak Uskup memanggil lagi para romonya dengan Dewan Karya Pastoral, mengambil ancang-ancang lagi. Apa ini? Lalu mulai dicanangkan kesejahteraan bersama. Buat saya sangat luar biasa. Saya mendengar kisah-kisah sewaktu COVID, umat Katolik melihat tetangganya COVID, mau itu apapun agamanya, sukunya, latar belakangnya, ada gerakan berbagi, menggantungkan makanan di pagar-pagar rumah. Buat saya itu gerak roh yang betul-betul mengejawantah. Ajaran iman yang sangat diagung-agungkan betul-betul menjadi sebuah kesaksian hidup. Kalau bukan karena gerak Roh Kudus nggak mungkin. Di masa pandemi kita semua sulit.
Orang akan berpikir saya aja sulit, ngapain saya berbagi kepada sesama saya. Tapi lagi-lagi untungnya gereja KAJ ini dituntun oleh gerak Roh Kudus yang sama. Jadi ceritanya ibu bapak begini, waktu tahun lalu ya, Tepas, temanya mewujudkan kesejahteraan bersama. Romo-romo dengan tim Temu Pastores di puncak itu memanggil dari Mas Menteri, dipanggil Menteri Perdagangan waktu itu, dari pengusaha UMKM, dari anak-anak muda yang bisa menginspirasi. Wah, pokoknya semakin seru lah Tepas itu. Tetapi waktu itu saya ikut gelombang yang kedua. Setelah pulang gelombang pertama, Bapak Uskup langsung panggil saya. Beliau bilang, Tepas ini kok nggak ada dagingnya, nggak ada rohnya. Kegiatan demi kegiatan memang bisa dicanangkan, tetapi menjadi percuma kalau rohnya nggak ada. Dia panggil saya sebagai pengajar kitab suci, tolong Romo kasih roh. Rohnya apalagi selain kitab suci. Waktu itu di gelombang yang kedua saya diminta untuk membuat sebuah tulisan, bagaimana nih? Apa dasar biblis, landasan teologis tentang kesejahteraan bersama? Karena jujur, tanpa iman, tanpa ajaran gereja, tanpa Alkitab, tanpa kitab suci, yang namanya mewujudkan kesejahteraan bersama itu sangat sulit. Karena apa? Patokannya sangat luas sekali. Orang bilang aku baru sejahtera kalau handphoneku iPhone 14. Tapi ada juga yang bilang, aku bisa sejahtera kok kalau handphoneku ya Samsung yang 2 jutaan misalnya. Aku bisa sejahtera kalau aku sudah punya rumah 5. Tapi ada orang bilang di sisi lain, aku sejahtera kok meskipun rumahku ngontrak. Ukuran kesejahteraan bersamanya itu apa? Mengingat kita semua manusia ini kan tanpa ada batasan rasa puas. Selalu merasa kurang. Maka dari itu penting bagi kita untuk memahami apa sih itu kesejahteraan bersama. Tadi Romo Andre bilang kami memilih kata ragi karena cocok dengan gerak dari kongregasi. Karena jujurly kalau kata orang zaman sekarang, anak-anak muda, ragi ini membuat saya juga terbuka kepala saya. Selama ini kita itu dengar kata ragi, entah apa yang ada di kepala kita. Ragi, bahasa Ibraninya seor. Bahasa Inggrisnya yis. Apakah Anda tahu sejak ribuan tahun yang lalu orang-orang peradaban di dunia ini terkagum-kagum sama sebuah barang yang namanya ragi. Dalam tradisi Cina, dalam tradisi Eropa, dalam tradisi termasuk Timur Tengah kuno. Apa yang membuat mereka terkagum-kagum sama ragi? Kok bisa sisa adonan yang hampir terbuang ketika dicampurkan dengan terigu yang baru, adonan yang baru, itu adonan yang baru bisa berkembang. Bisa makin banyak, makin gede, rotinya enggak bantet. Saya itu anak tukang kue ibu bapak, jadi saya ngerti banget yang namanya ragi karena dari kecil disuruh sama mama beli Fermipan. Ibu-ibu yang suka bikin kue pasti tahu apa itu Fermipan. Hasil ragi bubuk instan, hasil fermentasi. Sementara dalam kitab suci, dalam tradisi kuno, apakah Anda bisa membayangkan? Misalnya gini, kok bisa ya orang bikin sayur asem? Kan kita taunya sekarang sayur asem udah tinggal beli makan. Tapi apakah Anda pernah berpikir kok ada orang bisa siapa pencipta sayur asem? Karena di sayur asem kan itu apa? Daun jeruk dimasukin, daun salam dimasukin, asam jawa dimasukin, apalagi kacang panjang, jagung, apalagi nangka semua. Saya pernah berpikir begini, jangan-jangan orang yang menciptakan sayur asem itu nggak sengaja kayaknya. Karena kok hebat luar biasa,
kok bisa daun jeruk, daun salam dikumpulin ketika dimakan kok sesuatu yang enak. Mungkin demikian juga dengan ragi. Zaman dulu 3000 tahun yang lalu nggak ada Fermipan kayak begini nih. Nggak ada. Dibeli di mana juga nggak ada. Tahu dari mana mereka sisa adonan ketika dicampurkan tepung itu bisa membuat kamir. Saya mencoba pikir-pikir jangan-jangan ya mereka punya baskom. Mereka bikin adonan pertama dulu. Lalu sisanya itu nempel di baskom-baskomnya. Nggak dicuci, nggak dibersihin. Terus ketika dicampurin tepung, kok ngembang, kok makin bagus. Karena zaman dulu kan nggak ada yang tahu soal fermentasi. Apalagi fermentasi bakteri. Belum ada itu laboratorium, belum ada itu mikroskop. Dari mana orang dulu tahu itu sisa adonan yang lama ternyata bisa berguna. Jadi pengandaian saya mungkin dulu ya sisa-sisa mungkin jorok itu nggak dicuci, dipakai lagi kok bisa begitu. Karena itu cara kerja orang zaman dulu membuat ragi. Sebuah adonan, segumpal sisa adonan yang sudah agak lama dalam keadaan kamir dengan maksud untuk meragikan adonan yang baru. Ada film Indonesia namanya Madre, pernah nonton enggak? Sekitar 10 tahun yang lalu sih. Jadi tukang roti itu betul-betul menjaga raginya itu dalam sebuah toples. Dan itu bisa puluhan tahun umurnya. Itulah yang menjadi rahasia tukang roti. Karena kalau raginya sama itu namanya AJ Bakery, Jesslyn Bakery, Holland Bakery itu hasilnya bakal sama. Tapi kenapa toko roti yang ini rotinya kok bisa empuk, yang itu kok bisa ngembang, yang itu kok bantet, yang itu kok gak jadi keras misalnya. Karena apa? The power, the secretnya itu yeastnya. Mama saya punya itu di rumah karena mama saya tukang roti. Itu diwarisin buat anak-anaknya. Gak boleh mati. Jadi ragi di toples itu harus dikasih ditambahin tepung. Karena kan selalu diambil ya. Maka dia harus dipelihara nih. Dikasih tepung, dikasih ya rahasia-rahasia supaya dia ngembang terus. Itu rahasianya. Bagi orang zaman dulu ragi adalah sesuatu yang hidup. Dipandang sebagai makhluk hidup. Kalau kita lihat Fermipan di Indomaret ya apanya makhluk hidup Romo. Tapi kita nggak pernah tahu itu di dalamnya ada jutaan bakteri yang siap membusukkan adonan menjadi mengembang. Nah, dalam masyarakat Yahudi dari mana mereka bikin ragi? Mereka biasanya bikinnya itu dari bubuk atau tepung kacang polong. Karena kacang polong menjadi salah satu konsumsi yang penting bagi orang-orang Yahudi, banyak tumbuh di mana-mana. Kalau mereka cuman kacang polong, mereka panen, mereka makan, hasil panennya itu kelewat banyak. Maka harus dikeringkan untuk bisa bertahan. Maka mereka dari zaman dulu kacang-kacang polong yang baru dipanen itu dikeringkan, dijadiin tepung. Jadi mereka enggak selalu pakai terigu karena enggak ada terigu di sana. Atau mereka bisa pakai bubuk jelai atau bubuk jerami. Bubuk jelai, bubuk jerami atau gandum atau bubuk kacang polong, ketiga-tiganya mempunyai bahan dasar yang namanya glukosa. Inilah makanan asupan dari bakteri yang menghasilkan ragi. Oleh orang-orang Yunani, mereka punya kebiasaan menambahkan anggur. Karena anggur juga punya fermentasinya, ketika dimasukkan dengan adonan itu membuat adonan menjadi asam, busuk dalam arti lalu bisa mengembang. Nah, ragi ini baunya itu nggak enak sama sekali lah, bau busuk. Ini yang menjadi alasan orang zaman dulu berpikir ragi itu memang bisa mengembangkan tapi bisa juga dilihat secara negatif karena baunya nggak enak, baunya busuk, rasanya juga asam. Untuk bisa membuat ragi itu nggak jatuh dari langit, nggak bisa zaman dulu bisa cari di Indomaret.
harus suhunya pas. Tukang kue pasti ngerti banget. Gak semua itu waktu mama saya bikin adonan, kan Indonesia kan 2 musim ya, musim panas, musim dingin. Gak setiap mama saya bikin kue, meskipun udah jadi tukang roti bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, gak setiap bikin adonan berhasil. Karena apa? Suhu. Kadang-kadang kalau hujan sepanjang hari itu adonan jelek aja. Tapi kalau suhunya itu lagi bagus, adonannya bagus. Tempat. Dan Anda harus tahu untuk membuat ragi itu harus bersih. Gak boleh jorok. Tanya tukang tempe, tanya tukang tahu. Gak bisa itu bikin tempe kalau jorok ya, belum cuci tangan atau ya kena kotoran macam-macam, itu gak jadi. Maka bikin ragi juga harus bersih. Mudah-mudahan ini betul-betul membuka kepala kita kalau tema kita adalah menjadi ragi. Ternyata gak gampang Romo. Ternyata bukan sekedar blessing in disguise. Ternyata bukan sebuah rahmat yang kita terima begitu saja. Butuh situasi yang cocok. Butuh kondisi yang cocok. Butuh bahan-bahan terbaik untuk bisa menjadi ragi. Nah, kemudian saya mencoba menggali beberapa kata ragi dalam Alkitab. Ternyata kabar gembiranya banyak muncul. Sekitar 30-an kata ragi, seor dalam bahasa Ibrani muncul. Misalnya, seperti tadi saya katakan digunakan untuk membuat roti. Anda bisa cari di Hosea bab 7 ayat 4. Di situ ternyata seorang nabi dalam menangkap pesan Allah untuk menegur orang-orang Israel yang berdosa menggunakan kata ragi. Dikatakan ketika tukang roti berhenti membesarkan api, sementara ia meremas adonan sampai menjadi muai oleh ragi. Apa hubungannya Romo? Nubuat penghukuman Israel, dosa-dosa Israel dengan ragi. Nabi Hosea melihat dengan jeli, hati-hati, jangan biarkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk menempel dalam dirimu sekecil apapun. Kan ada sebuah lagu, Niada Niati. Mulanya biasa saja, kita saling mencinta. Betul kan? Semua dosa berat, semua perselingkuhan, semua hal yang menyeramkan di dunia ini, dalam rumah tangga kita, dalam panggilan kita sebagai imam, dalam huru hara keluarga kita, dalam masalah-masalah di perusahaan tempat kerja, semuanya dimulai dari yang kecil-kecil. Itulah mengapa Nabi Hosea memberikan sebuah peringatan bagi orang Israel yang waktu itu senang banget dengan kata enggak apa-apa deh. Nah itu dia. Di sini enggak ada anak gadis ya, karena ini omongan saya menyangkut ini. Anak gadis pacaran sama pacarnya, cowok. Pegangan tangan, gak apa-apa. Rangkulan, gak apa-apa, kan sayang. Cipika-cipiki, gak apa-apa, kan aku sayang kamu. Buka sini, gak apa-apa. Terus gak apa-apa aja terus. Lama-lama yang gak apa-apa jadi apa-apa. Ketika sudah tekdung lalala, nangis luar biasa. Karena apa? Membiarkan hal-hal dosa dari yang kecil-kecil, yang enggak apa-apa itu, dibiarkan. Tahu sendiri efek dosa itu, kalau sedikit-sedikit dibiarkan lama-lama menjadi bukit. Ini yang mau diingatkan oleh Nabi Hosea. Jangan ada ketidakadilan dalam umat ini, jangan ada penindasan, jangan ada orang-orang yang sangat kaya tetapi di sisi lain ada yang sangat miskin. Jangan biarkan itu sekecil apapun. Sebab kalau dibiarkan menjadi biasa, mengerikan. Zaman sekarang ngomongin orang itu kan menjadi sesuatu yang biasa. Ya enggak? Zaman dulu tuh nggak ada tuh artis kayak Nikita Mirjani. Tahu kan berarti nonton tuh. Saya cuma ngecek aja. Meskipun udah di ban oleh stasiun TV, dulu nggak ada orang yang
asal tampil, asal maki-maki orang terus jadi terkenal, terus jadi kaya raya. Zaman dulu nggak ada, seingat saya ya, nggak tahu ingetan saya mungkin kelamaan di seminari. Tapi zaman dulu nggak ada, orang mau ngetop, orang mau kerja, orang mau cari duit dengan cara maki-maki orang, itu nggak ada zaman dulu. Tapi apakah Anda tahu, mulai dibiarkan oleh media dan orang sendiri ngelihat kalau dia bisa ditonton oleh banyak orang, engagementnya naik, endorsementnya naik, dia bisa menghasilkan uang miliaran rupiah. Lihat, sebuah kebiasaan buruk berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Itulah mengapa Hosea mengingatkan orang Israel dengan perumpamaan ragi. Kemudian juga sifatnya mengembang. Itu dikatakan dalam kitab suci 1 Korintus bab 5 ayat 6. Kemegahanmu tidak baik. Tidakkah kamu tahu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Di sini ada sekitar 250 orang. Ya. Dalam kebersamaan misalnya ada satu orang dari antara 250 itu kan sedikit banget. Tapi satu orang ini mungkin males atau suka nyinyirin orang, suka gosipin pastor parokinya misalnya. Kalau kami mah udah kenyang digosipin. Waktu kuliah itu ada mata kuliah bagaimana bertahan menghadapi gosip. Maka anak gosipin kami juga udah kebal sebetulnya. Cuman orang tua kami yang gak belajar, itu yang kasihan sebetulnya. Nah, kalau ada satu di antara 250 melakukan sebuah perbuatan yang tercela misalnya, dibiarkan, itu lama-lama menempel, menyebar, menular, bisa jadi dalam hitungan waktu setengah dari komunitas ikut melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Itulah yang diingatkan oleh Paulus. Hati-hati dengan hal-hal buruk sekecil apapun. Orang yang bermegah, orang yang sombong. Saya percaya orang sombong itu sebetulnya enggak bermaksud sombong. Karena sekarang di media sosial ya kita perlulah upload. Apapun kita lagi jalan-jalan, kita lagi makan, kita lagi banyak rezeki, upload lah. Untuk sebagai apresiasi diri. Semula-mula sih enggak berpikir untuk sombong, tapi lama-lama kok enak, lama-lama kok asik, lama-lama jadi kebiasaan. Kemegahanmu, orang lupa, oh iya aku bisa punya semua ini karena anugerah Allah, bukan karena kehebatanku. Lagi-lagi dipakai kata ragi. Lalu juga ini yang menarik, ragi dilarang dalam beberapa teks. Misalnya, ragi tidak pernah boleh digunakan untuk membuat roti pada perayaan Paskah. Makanya kita kenal roti tidak beragi. Hosti kita itu yang kita makan itu adalah roti tidak beragi. Tapi saya yakin Anda sudah menyantap tubuh Kristus ribuan kali, mungkin. Tapi gak pernah menyadari apa sih maksudnya Romo roti tidak beragi itu maksudnya apa. Kenapa Romo gak Holland Bakery rasa coklat kan enak Romo. Kan sama-sama roti, kan sama-sama bisa dipecah-pecah juga, bisa dibagi-bagikan bahkan lebih kenyang Romo. Daripada hostia yang gak ada rasanya. Banyak orang Katolik gak sadar kenapa digunakan roti tidak beragi. Dan sayangnya ketika main-main ke sebelah, banyak orang Katolik Romo yang suka jajan, ikut perjamuan, ya roti yang di sana sekarang sih udah mulai ikut-ikut kita. Dulu sih saya ingat roti tawar itu. Dulu waktu saya kecil itu roti tawar. Nah, apa sih Romo maksudnya kita menyantap roti perjamuan dalam ekaristi roti yang tidak beragi? Karena begini, ragi juga dilarang dalam membuat persembahan-persembahan korban sajian. Gak boleh pakai ragi. Digunakan sebagai korban syukur itu juga gak boleh pakai ragi. Pertanyaannya kenapa? Ada apa dengan si Fermipan ini? Ada apa dengan si ragi ini? Kok dilarang untuk mempersembahkannya kepada Allah? Satu, saya katakan tadi, bagi orang zaman dulu, ragi itu menggambarkan sesuatu yang hidup, makhluk hidup.
sisa adonan 3 hari yang lalu dimasukkan ke dalam toples atau baskom, kok 3 hari kemudian bisa mengembang. Nah itu, bagi orang zaman dulu meskipun belum ada mikroskop, belum ada penelitian soal bakteri, mereka sudah melihat, punya pemahaman ragi sebagai sesuatu yang hidup. Sesuatu yang hidup tidak bisa dipersembahkan kepada Allah. Makanya kambing domba disembelih dulu. Tetapi sesuatu yang hidup, ragi nggak boleh menempel pada korban persembahan. Karena kalau dipersembahkan itu menjadi sebuah kekejian. Itu konsepnya. Jangan sampai ada binatang masih hidup gitu dipersembahkan kepada Allah. Harus disembelih dulu gitu. Atau juga ragi tadi baunya yang asem, rasanya juga nggak enak, identik dengan bangkai. Jadi bakteri yang mengurai entah itu daging atau makanan-makanan kita terurai menjadi busuk, identik dengan bangkai. Bangkai juga tidak bisa dipersembahkan untuk Allah. Sesuatu yang busuk, sesuatu yang sudah menjadi bangkai itu nggak bisa. Makanya kalau imam-imam di bait Allah, kambing dombanya masih hidup ya. Terus di atas altar disembelih. Jadi dibunuhnya itu di atas altar, darahnya tercurah. Jadi bukan yang udah beli di Indogrosir gitu ya, gelondongan daging 5 kilo dibawa ke bait Allah, itu juga nggak bisa. Itu artinya jangan bangkai, tapi jangan juga sesuatu yang masih hidup. Nah, ragi juga dianggap sebagai pengrusak. Pengrusak artinya sesuatu yang mengurai kehidupan manusia atau mengurai, tadi sudah saya katakan, entah daging entah bahan makanan. Maka gak bisa. Mengapa mereka di perayaan Paskah memakan roti tidak beragi? Supaya roti ini menjadi roti yang murni, tidak punya daya rusak, tidak punya energi negatif yang menghancurkan kehidupan. Jadi mulai sekarang Anda tahu menjadi ragi itu bukan sekedar vermipan, tetapi lika-likunya panjang, inspirasinya juga panjang, nilai dalam ragi itu juga luar biasa menarik. Nah, selain sisi-sisi yang negatif tadi, saya bisa mengatakan ragi juga dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai simbol begitu cepatnya kabar kerajaan Allah menyebar. Ingat Yesus dalam Matius 13 ayat 3, hal kerajaan sorga seumpama ragi yang diambil seorang perempuan, dicampurkan ke dalam tepung sampai menjadi khamir. Dan kita bisa melihat ragi itu bisa berkembang luar biasa. Adonan itu menjadi mengembang. Seperti itulah ragi, bukan cuma dilihat dari sisi negatifnya, tapi daya kembangnya itu bisa dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mencerminkan bahwa firman Tuhan, sabda Allah ini akan berkembang. Di Matius 16 lagi-lagi Tuhan Yesus juga memperingati murid-muridnya, hati-hati, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Kenapa Romo? Banyak dulu masih di Matius 16 para murid sendiri itu berpikir, wah apakah orang Farisi gak boleh jualan ragi? Apakah orang Saduki gak boleh jualan ragi? Nanti Anda cek di perikop terakhir, di ayat terakhirnya, setelah ada penjelasan perumpamaan kerajaan Allah tentang ragi, akhirnya mereka mengerti bahwa bukan soal ragi tetapi soal pengajaran orang Farisi dan orang Saduki. Ragi dalam Matius 13 diambil oleh Yesus sebagai contoh pengajaran yang palsu. Pengajaran yang pura-pura, pengajaran yang penuh dengan kemunafikan, pengajaran yang penuh dengan kepalsuan. Jadi sampai di sini kita bisa melihat paham tentang ragi dalam Alkitab itu ada plus ada minusnya. Oleh Paulus juga dikatakan di 1 Korintus bab 5 itu sebagai orang-orang Kristen yang mengaku sebagai orang Kristen tapi nggak pernah beribadah. Di situ saya tulis orang Kristen KTP.
Itu banyak dijumpai di jemaat-jemaat di Korintus. Orang-orang bangga ikut gelombang kekristenan gitu ya, mengimani Yesus sebagai juru selamat, tetapi tidak pernah beribadat. Kalau zaman sekarang kita sebut Katolik KTP, zaman dulu Santo Paulus menggunakan kata ragi. Dikatakan buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab memang kamu tidak berragi. Marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan lagi dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti tidak berragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi di sini kita semakin jelas nih, Hosti kudus adalah roti tidak berragi karena betul-betul tubuh Kristus sesuatu yang murni, kebenaran sejati dari Allah. Tidak boleh ada kepalsuan. Makanya kalau Romo mengatakan bagi yang berhalangan, punya halangan dalam pernikahannya, lebih baik tidak menyambut komuni. Itu jangan baper dulu, wah aku udah janda, sekarang gak boleh komuni. Marah kalau pindah gereja. No, termasuk orang-orang yang sedang hidup dalam dosa berat tapi belum bertobat. Tubuh Kristus sesuatu yang murni, yang utuh, kebenaran sejati kita terima, tapi hati kita kotor, sedang tersandung dosa berat, perkawinan kita sedang gonjang-ganjing, menjadi tidak berarti, menjadi sia-sia rahmat yang diterima dari Allah. Makanya kalau gereja-gereja di Eropa, di Italia itu orang sebelum komuni itu kamar pengakuan penuh. Tahun 2017 saya kerja di sebuah paroki di Italia, itu masih pada bapak kami, itu orang ke kamar pengakuan ngaku dosa. Jadi ada pastor-pastor memang standby di kamar pengakuan, habis mereka ngaku dosa mereka terima komuni. Ya di sini sih jadi repot karena romonya sedikit. Tapi kan nilainya, inspirasinya mau menyambut tubuh Kristus dengan hati yang paling murni. Emang gak bisa ngaku dosanya sebelum misa gitu? Ya mereka berpikir nanti bisa jadi pikiran mereka atau tingkah laku mereka melakukan dosa-dosa kecil itu. Makanya pas bapak kami mereka banyak yang ngaku dosa. Oleh Paulus juga dikatakan tragis sebagai simbol guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, katekis-katekis palsu. Yang bisa mengajarkan hal-hal yang baik tetapi dalam hidupnya nol besar. Dikatakan sedikit ragi sudah mengkamirkan adonan. Hati-hati dengan guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu. Karena kalau gurunya saja mengajarkan sesuatu yang palsu, apalagi murid-muridnya. Pasti itu 500 orang, misalnya Anda dengerin saya ngomong sesuatu yang tidak benar, Anda semua akan hidup dalam ketidakbenaran itu. Nah yang menarik ini, dari observasi kita tentang ragi dalam Alkitab, sebetulnya ragi itu sesuatu yang netral. Karena apa? Ada plusnya, ada minusnya. Tadi sudah saya jabarkan, mencerminkan pembusukan, pengerusakan wujud manusia, tapi secara positif kemampuan sebuah ragi untuk menularkan, untuk regenerasi, untuk menghidupkan, dari sesuatu yang kecil menghasilkan sesuatu yang besar. Saya yakin dalam arti positif itulah kata ragi digunakan dalam seminar malam hari ini. Menjadi ragi dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Izinkan saya memberikan sebuah pertanyaan pribadi kepada Anda. Dengan penjelasan soal ragi, sisi positif, sisi negatifnya, Anda semua umat di sini mau jadi ragi yang mana? Karena cara kerjanya bisa susah sekali dibedakan. Omongan-omongan busuk, haters, gosip-gosip itu juga hati-hati. Mungkin kita ceritanya sih nggak pakai mikir dulu. Tahu nggak, kemarin lihat Romo Andre jalan sama ibu-ibu loh di paroki. Anda mungkin ngomongnya ceritanya juga tanpa merasa bersalah. Ya cuman cerita doang. Tapi orang yang nangkepnya, Romo Andre, serius
Bener. Dia cerita lagi kepada temennya, yang nangkapnya juga cuma setengah-setengah. Setelah 3 bulan, cerita yang cuma omong kosong itu bisa jadi setelah 3 bulan, udah punya anak 5 dia. Hati-hati. Jadi itulah efek ragi. Sesuatu yang kecil ketika disebar dengan ya daya tangkap orang, dengan belum lagi ada yang punya motif-motif lain, bisa jadi yang enggak loh. Maka hati-hati. Tapi bisa juga soal kebaikan. Kalau hal yang buruk yang kecil saja bisa menyebar lebar luar biasa, pasti hal yang baik juga bisa diberlakukan hal yang sama. Ini dia poinnya. Jadi jangan takut kita sebagai orang Katolik bikin program kerja yang hebat-hebat, dana miliaran rupiah, tapi nggak pernah melakukannya sama sekali. Lebih baik hal-hal yang kecil juga sebelum kita bisa membuat sesuatu yang besar, mulailah dari kebaikan-kebaikan kecil. Tentang kebaikan-kebaikan kecil yang sederhana, Anda bisa menafsirkannya secara positif. Mulai dari rumah misalnya, dari tetangga, tempat kerja, umat di paroki, apapun sampai sesuatu yang besar. Itu yang menarik tentang ragi. Maka ya tergantung siapa dan bagaimana ragi itu mau digunakan. Paham sampai di sini ya? Nah, sekarang soal kesejahteraan bersama. Setelah ragi jelas, oh iya sesuatu yang kecil bisa membawa efek yang luar biasa. Di pertengahan seminar ini saya mau Romo mulai hari ini menanamkan hal-hal baik yang sekecil apapun. Kata-kata yang baik, tindakan yang baik, sapaan yang baik. Tadi saya sengaja begitu datang saya salamin mumpung belum banyak tadi ya. Karena itu kebiasaan baik yang sedang saya perjuangkan. Supaya saya bukan cuma karena jadi pastor juga serba salah ya Romo ya. Kita senyum, dia cuma senyum sama orang kaya doang. Itu banyak banget. Kalau sama donatur dia senyumnya tuh Pepsodent. Tapi kalau sama yang bawa kantong plastik kresek itu, wah minta misa aja susah. Dihubungin WhatsApp nggak dibalas-balas, centang biru doang gitu. Serba salah, maka mulailah dari hal-hal yang kecil. Menyapa orang tanpa melihat dia itu siapa. Oh dia pakai kerudung, suster aku sapa ah. Oh yang itu kayaknya pendosa itu, enggak ah. Jangan beda-bedain orang dalam menyapa. Jangan gara-gara dia pastor paroki, saya harus hormati, tetapi orang yang bukan pastor paroki, wah karena saya seringkali jadi korban. Dengan badan kayak begini kan, siapa yang percaya saya pastor? Makanya saya pakai begini nih. Kalau saya pakai begini nih, yang baju-baju biasa, gak ada yang percaya saya pastor. Saya beberapa kali dulu sebelum terkenal, pergi ke paroki-paroki gitu ya, orang gak ada yang kenal saya, dicuekin aja. Pas udah 10 menit, romonya kok belum datang. Oh itu pastornya, saya maju. Pastor ternyata gitu, selamat malam pastor. Tadi aja saya dicuekin. Jadi kalau kita gak mau digituin sama orang, kita juga jangan begitu sama orang. Sapaan. Sebagai koreksi buat saya, umat Katolik, soal sapaan masih sedikit kurang. Betul apa betul? Kita naik apa ya? Pergi ke gereja, udah pokoknya buat diriku sapa kiri kanan juga males, apalagi masa pandemi. Salam damai aja juga udah kagak. Hati-hati di sini. Hal-hal yang kecil loh, sangat bisa mempengaruhi kesejahteraan bersama. Kalau orang di gereja nggak pernah disapa, nggak pernah punya teman, nggak pernah punya komunitas, karena nggak ada yang ramah sama dirinya, dia cari tempat lain. Tapi kalau dari awal dia masuk ada yang menyambut, di sini di paroki ini pasti ada ya, tatip penyambut itu, selamat datang di paroki kami, gitu aja. Orang merasa diwongke, orang merasa dimanusiakan, dan dia bisa merasakan sebuah kesejahteraan. Itu yang penting. Nah, kesejahteraan bersama saya mau larinya ke 3 tugas perutusan Yesus Kristus. 3 misi utamanya Yesus.
kita semua sebagai murid-murid Yesus harus tahu. Kalau enggak tahu, kebangetan. Jangan pernah lupa ini. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia bukan cuma jalan-jalan, bukan cuma mau makan ikan bakar, tapi punya misi. Memang Yesus melakukan banyak hal, tapi semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, karyanya, pengajarannya, mukjizatnya, wafat dan kebangkitannya, itu bisa kita ringkas menjadi 3. Yaitu Yesus Kristus diurapi oleh Bapa dengan Roh Kudus dan dijadikan imam, nabi dan raja. 3 ini tidak pernah boleh dilupakan oleh setiap pengikut Kristus. Imam, nabi, raja, gampang kok. Imam, ingat aja, romo-romo paroki, imam. Tapi bukan imam dalam arti sempit. Imam itu nanti saya jelaskan. Nabi, kita semua punya. Ada roh bekerja dalam diri kita, kita punya semangat kenabian. Dan raja. Yang raja ini yang rada susah sih. Karena kita enggak pakai sistem kerajaan. Tapi Yesus raja semesta alam, itu gampang. Nah, seluruh umat Allah mengambil bagian dalam ketiga jabatan Kristus ini. Ini penting. Seluruh umat beriman, bukan cuma romo-romo parokinya saja, orang-orang yang menjadi biarawati saja, tapi semua tanpa kecuali harus mengambil bagian. Saya tambahin, secara aktif dalam ketiga jabatan Kristus ini dan bertanggung jawab untuk perutusan dan pelayanan yang keluar darinya. Kalau Anda mau menilai paroki Anda, kita ini adalah paroki yang berkembang atau tidak, cara indikasi penilaiannya gampang. Jangan tertipu dengan gedung gereja yang baru, yang megah, yang meling-meling hiasannya. No, bukan itu enggak ada di katekese gereja Katolik. Tetapi apakah parokiku, kita semua masih mengambil bagian dalam karya Yesus ini menjadi imam, nabi dan raja. Kalau gereja kehilangan 3 fungsi ini, siap-siap gereja tidak aktual lagi. Siap-siap gereja ditinggalkan. Siap-siap gereja kehilangan daya tarik rohnya. Apakah Anda sadar gereja-gereja yang megah itu bukan menjadi daya tarik kok. Daya tarik turis iya. Daya tarik emak-emak yang kalau setiap Sabtu itu keliling bikin gerakan keliling 9 gua, iya mungkin. Kita ke PIK yuk, kita ke Kim Tae-gon yuk. Mungkin kalau paroki ini nggak tahu dia jadi daya tarik apa enggak. Dicari paroki-paroki yang bagus. Tapi ya untuk segelintir umat, saya yakin Anda memilih menjadi pengikut Kristus dalam gereja Katolik karena Anda semua, kita semua melihat sesuatu yang positif dalam gereja Katolik. Iya apa? Iya. Meskipun kita mungkin dibaptis bayi, kita belum bisa milih udah dibaptis. Kita belum bisa milih udah dipilihin sama orang tua kita. Tapi sampai dewasa Anda tetap bertahan dalam gereja Katolik karena Anda melihat dalam gereja ini ada daya tariknya. Dan ya saya yakin pasti bukan soal gedung, bukan soal pastor parokinya ganteng atau lebih ganteng. Pasti bukan itu. Tapi ada sesuatu yang mendorong Anda untuk hidup berkembang dalam gereja Katolik. Kalau saya mau nafsirkan pasti berkaitan sama tugas imam, nabi dan raja ini. Nah, tentang tugas imam, nabi dan raja ini saya akan jelaskan di sesi yang kedua. Sambil saya mau melihat ini. Apa sih Romo? Gerakan apa? Kesejahteraan utama, kesejahteraan bersama itu bukan soal teori. Saya gak mau sesi saya 1, sesi 2 gitu ya sampai malam hanya Anda pahami sebatas teori belaka. No. Karena kita diminta bukan cuma sekedar pendengar firman tapi juga pelaku firman. Di atas meja sudah saya berikan 3 nih. Anda pasti tahulah umat Sunter ini apa. Mega rasa. Tapi biasanya kalau makanan enak itu orang-orang yang tinggal di daerah itu malah gak tahu. Tapi orang-orang dari luar daerah itu berbondong-bondong datang.
Ini pukis ini sebetulnya pukis saya beli tadi jadi betul-betul kalau di Sunter pastor parokinya kurus itu mungkin gak doyan makan. Karena begitu tadi saya naik motor kan, begitu saya masuk keluar dari Kelapa Gading ya, itu kan apa? Udah toko buah sebelah kiri, makanan sehat dulu. Mulainya kan toko buah kan ya. Itu makanan sehat dulu tuh. Tapi setelah itu, wah mie ayam, kuotie, seafood, apalah pokoknya. Dari ujung ke ujung tuh makanan semua. Dan apakah Anda tahu? Mungkin pukis ini sama aja sama pukis-pukis yang lain. Tapi Anda pasti pernah lihat tukang pukis ini dikerbutin sama orang untuk beli, ngantri. Dia jualan paling sampai jam 8 udah habis. Gara-gara apa coba? Gara-gara TikTok. Ada seorang influencer bikin video, halo guys ini kue pukis paling enak seluruh dunia, adanya di Sunter. Cobain ya guys. Mungkin kalau si TikToker itu nggak bikin video, saya nggak mungkin beli beginian. Nggak mungkin, paling lewat aja. Tapi gara-gara efek media sosial yang berseliweran di handphone kita, Sunter ya, oh iya mau beli pukis rugi kalau nggak beli pukis, udah jauh-jauh gitu kan, sekalian lewat. Jangan dikira saya beli pukis doang, tadi saya juga beli kuotie juga. Ketemu umat lagi. Begitu nyampe saya lihat-lihat kuotie, Romo Yosef ya, aduh umat Kelapa Gading itu bukan umat Sunter. Lagi-lagi di Instagram saya lihat sama, promosinya gratis. Ini 2 produk kaos rohani dibuat oleh anak Ursula yang papanya kena stroke selama pandemi, usaha papanya goyang. Ini anak cewek Ursula, dia punya kreativitas menggambar, dia gambar di komputer, dia hubungin pertama-tama Romo, Suster Samadi. Romo saya punya produk nih, Romo pakai ya. Dan apakah Anda tahu begitu Romo Yus yang pakai, Romo Hariliong pakai, Romo Romanus pakai, Romo Yosef pakai, viral itu. Betul-betul sekarang anak ini, pesanannya gak udah-udah. Cuma gara-gara produknya dipakai oleh Romo Yus yang tampil di OKS dan Praise and Worship. Makanya juga cuma sekali. Apakah Anda melihat di sini untuk mendorong kesejahteraan bersama ternyata bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Kita semua bukan cuma pastor, Romo yang followernya banyak, bukan. Tapi semua orang bisa membantu sesamanya untuk pulih secara ekonomi pasca pandemi. Saya cek panitia. Ini saya ambil ke sini bukan saya mau makan ya. Rafael. Betul enggak? Rafael Cooks. Karena tulisannya Rufael. Ini beli di mana panitia? Beli di mana coba? Ini kan nggak mungkin ini tiba-tiba turun dari langit. Ya kali kayak mana di padang gurun. Dari umat. Ini produksi umat sendiri. Kalau seorang Romo Andre, saya fotoin. Halo guys, ini enak banget guys. Pasti orang yang penjual kue ini akan terbantu. Karena kan gak gampang. Di masa pandemi banyak orang banting setir. Apakah Anda tahu Stella Quarta, pernah dengar ya Stella Quarta? Tour Indonesia, tour travel nomor 1 itu. Di masa pandemi siapa yang mau pergi ke luar negeri? Itu jualan pempek sama es krim. Meskipun dia udah punya nama besar, jadi tour and travel nomor 1. Tapi ketika dia jual es krim, jual pempek, siapa yang mau beli? Banyak orang banting setir, orang Katolik ya punya usaha supaya mereka tidak memecat karyawannya. Itu yang saya kagum luar biasa.
Romo, saya sendiri babak belur Romo. Tapi saya memilih untuk tidak memecat karyawan-karyawan saya. Meskipun usaha saya nol besar. Tapi bagaimana mereka jadi tukang bakso, jadi tukang es krim, jadi segala macam. Nah, untuk bisa jualan kayak begitu siapa yang mau beli? Maka ya kalau Anda lihat Instagram saya sering kali, halo guys, ini enak banget loh guys. Saya cobain juga kagak sebetulnya. Ya kalau saya cobain gemuklah saya. Sehari bisa 5. Tapi waktu di masa pandemi saya sadar umat saya butuh bantuan saya. Saya memang bukan artis, nggak ngetop-ngetop banget, tapi saya punyalah 1000 follower yang mau beli. Dan betul, it happen. Itu terjadi. Jadi di situ saya belajar dari hal-hal yang kecil, sederhana, apa yang saya bisa untuk membantu orang. Ternyata bukan hal-hal yang susah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Terima kasih, sampai di sesi yang kedua.